Ibu ingin sholat tahajud malam, gitu kan? Baik. Tahajud kan malam ya. Kita kerjakan malam setelah tidur terlebih dahulu. Ingat, sholat malam itu nanti dibagi dua sifat. Ada yang dikerjakan sebelum tidur dulu, itu disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat ke-20, kan? Posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kalau ibu tidur dulu, lalu malamnya bangkit menunaikan sholat, itu disebut dengan tahajud namanya. Dari kata hajada. Ya. Hajada itu asalnya berbaring. Ya, berbaring kemudian bangkit. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Nah, saya berikan contoh. Orang yang ingin tahajud malamnya, ya, itu adab Qurannya ketentuan pertama, jangan langsung tahajud. Ini nggak mudah. Ya, nggak mudah. Yang paling penting bisa dilakukan sebelum amalan dikerjakan, kata Quran keluarkan dulu keutamaannya. Kira-kira keistimewaan tahajud ini apa? Kalau ibu mengerjakan tahajud, apa yang didapatkan? Dengan mengeluarkan keistimewaan ini atau keutamaan ibadah ini, kemudian ibu keluarkan, ibu catat, ibu tulis, itu akan menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk mengerjakannya. Jadi motivasi gitu kan? Nah, rumus ini, pelan-pelan, rumus ini disebut dalam istilah fikih dengan kata wa'dun. Ya, agak cepat ya, wa'dun. Oke, wa'dun. Wa'dun itu janji positif, ya, janji positif atau keutamaan yang Allah siapkan, sudah, keutamaan yang Allah siapkan bagi hambanya yang mengerjakan ibadah tertentu. Yang mengerjakan ibadah tertentu. Contoh, ini misal saja ya. Di Quran disebutkan, diisyaratkan orang yang tahajud itu dijamin langsung oleh Allah, bukan hadis lagi ya, bukan hadis lagi. Dijamin langsung oleh Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81-nya. Lihat kalimatnya. Allah menjamin akan memberikan 4 hal. Saya ulang. Allah jamin akan memberikan 4 hal pada orang yang tahajud, yang tidak akan pernah ini diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Ibu sholat misalnya 5 waktu sampai menangis terseduh-seduh, khusyuknya luar biasa, Anda tidak tahajud, Anda nggak dapat yang 4 ini. Ini khusus hanya untuk yang tahajud. Ya. Dan saking pentingnya tahajud ini, yang 4 ini, sampai perintah tahajud itu satu-satunya sholat sunnah yang perintahnya dilekatkan langsung dengan sholat fardu. Ya. Sholat fardu ada berapa rakaat? 17 rakaat, Masya Allah. Berapa waktu? 5 kan dalam sehari. 17 rakaat di surah ke-17. Ayat 78-nya. Ayat 78 itu perintah sholat fardu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Ada? Posisi sebelah kiri ke atas sedikit. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu dari mulai zuhur sampai ke subuhnya. Setelah itu, ternyata salat sunnah pertama disebutkan di Quran, diisyaratkan, itu bukan rawatib. Bukan yang rawatib 12 rakaat. Atau kalau zuhurnya enggak 4 bisa jadi 2, kan? 10 rakaat. Ya maksimal 12. Kemudian bukan salat duha, bukan salat syuruk, tapi salat tahajud. Ayat 79-nya. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara sebagian malam, enggak usah semuanya. Kamu istirahat silahkan, kan? Istirahat dengan baik dan usahakan malam bangun ambil sebagiannya. Ya. Masya Allah, sebanyak apa sih butuh untuk memenuhi kebutuhan dunia? Udah siangnya sibuk, malamnya juga dunia juga. Kapan untuk akhiratnya? Katanya pengen masuk surga, kan? Maka disinilah kemudian dimintakan, kata Allah nggak usah semuanya, sebagian aja yang bisa kamu hadirkan. Fatahajjad bihi, tunaikan tahajud nafilah. Ini hanya nafilah, tambahan saja, sunnah. Ya. Kalau kamu bisa kerjakan, kami berikan kemuliaan. Kalau tidak, kamu tidak berdosa. Tapi kalau bisa dikerjakan, lihat kalimatnya. Asa ayyab'afaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mampu menunaikan tahajud, benar tahajudnya, kami jamin, kami akan sukseskan karirnya. Ya, mudahkan pekerjaannya. Ya. Ada kemudahan dalam beraktivitas. Bukan cuma mudah, tapi diangkat ya. Jadi ada makam mahmuda, itu beda Bu. Kalau makom itu pijakan yang mengangkat derajat. Ya. Misal ada seseorang misalnya mendapatkan kebaikan, promosi jabatan, bisa disebut dengan makom.
Tapi belum tentu orang bisa suka dengan itu. Mungkin ada yang iri hati, ada yang tidak sudi dengan itu. Kok bisa dia ya? Kenapa bukan yang lain? Ada. Tapi kalau seseorang terangkat naik dan orang semua paham memang dia yang pantas, dia yang layak, dia yang baik, maka makamnya ditambah dengan kalimat mahmudah, maqaman mahmudah. Ya. Nabi datang, ini kan ayat turun untuk membebaskan Nabi dari kepungan orang-orang Quraisy. Ya, kemudian beliau keluar dari Mekah, hijrah ke Madinah kan? Perhatikan, ketika datang ke Madinah bukankah sudah ada pemimpin di sana? Ya kan? Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada kepala suku yang lain. Ketika datang Nabi orang baru, tidak mudah mengangkat beliau sebagai pemimpin. Mungkin ada yang tidak suka, tapi orang kebanyakan mengatakan beliau yang pantas, beliau yang baik dan sebagainya. Ya, pelan-pelan. Ya. Kemudian yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, akan dimudahkan urusan pekerjaannya, dibimbing mengawali aktivitasnya, dibimbing Allah. Ya, mengawali aktivitas. Dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak ada yang paling nyaman, paling mudah kecuali mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah tangga dapat bimbingan, mau ke kantor dapat bimbingan. Ketika dibimbing Allah tidak mungkin menemukan teman yang jelek. Tidak mungkin menemukan makanan yang buruk, tidak mungkin menemukan pakaian yang buruk dan sebagainya. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi terbaik ketika punya masalah. Alhamdulillah. Ibu sedang jalan nih, begitu jalan, kan? Masya Allah, tiba-tiba ada petugas berseragam kasih isyarat, Bu, minggir gitu ya. Baik, apa yang sudah tergambar dalam benak Ibu? Baik, tilang dan sebagainya. Ini kadang-kadang orang suka keliru ya. Ya, suka keliru gitu. Kan tidak, Masya Allah, Ibu jangan membayangkan sesuatu yang kurang baik dulu gitu ya. Boleh jadi beliau mau mengecek, menunaikan tugas dan sebagainya. Kadang suka salah persepsi. Datang itu untuk nanya, tiba-tiba ngeluarin SIM, ditanya enggak gitu kan. Atau yang salah kaprah mengeluarkan uang misalnya, kan nggak diminta, kenapa dikeluarin? Ya. Saya pernah mau isi khutbah di daerah Kuningan, Mega Kuningan. Kami duduk di depan, saya sudah gunakan jas, samping kami teman di jamaah, ya beliau sudah agak sedikit sepuh yang bawa mobilnya. Qadarullah dihentikan oleh polisi. Ya, begitu mau sedikit masuk, diminta minggir. Minggir Pak katanya. Ya, begitu sudah merapat, beliau mau mengeluarkan SIM begini. Ya, si polisinya mengatakan mau kemana be, gitu kan? Beliau senyum, melirik kepada kami, saya kemudian langsung saya jawab, mau Jumatan Pak. Saya khutbah gitu. Oh sudah langsung aja. Langsung aja. Lalu saya katakan kepada teman kami tadi, Pak, pertanyaannya kan, mau kemana? Bukan minta SIM. Ya. Jadi kadang-kadang kita keliru dalam bersikap karena menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya. Ibu bisa pahami nggak? Anak kita sekolah, ada pertanyaan, dijawab tidak sesuai dengan kadar pertanyaannya, salah kan? Kadang-kadang polisi belum nanya, sudah dikasih macam-macam, ya salah gitu. Ya, banyak orang baik Bu, banyak orang baik di kepolisian tuh. Kalau saya ke Mabes atau ke Polda itu Masya Allah gitu ya, orang sudah merapat ke masjid, banyak yang berdoa dan sebagainya. Tidak semua buruk, kadang-kadang yang masuk ke setannya bukan petugasnya, manusianya juga yang salah gitu. Jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama ya. Jadi kalau kita sering mendekat kepada Allah, kasih solusi ya. Nggak harus ada biaya kok, nggak harus banyak tenaga ya. Pelan-pelan. Yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu dalam hidupnya, Masya Allah, kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan macam-macam, kan? Orang yang rajin tahajud, perhatikan, akan langsung ditolong oleh Allah tanpa perantara. Ya. Tanpa perantara. Saya agak sedikit cepat ya, karena bukan ini inti materi kita. Nah, sekarang perhatikan. Rumusnya, kalau ibu ingin menunaikan tahajud, isyarat-isyarat di fikihnya harusnya, sebelum dikerjakan tahajudnya, ini 4 ini keluarkan dulu Bu. Ibu tulis, tempelkan di samping dinding tempat kita tidur itu. Begitu Anda mulai miring ke kanan dan melihat tulisan ini, nggak punya rencana atau tidak terfikirkan tahajud pun, ibu malam bisa bangun. Bisa bangun, kan? Ya. Coba apalagi ibu tambahkan tulisan, kamu kan kesulitan, dikasih solusi, kenapa nggak mau dikerjain? Ya. Nabi, Rasul, orang paling soleh, tahajud sampai bengkak-bengkak. Kamu bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, macam-macam dan sebagainya, nggak mau tahajud. Terus nuntut lagi pengen cepat selesai masalah. Ya, bangun, kan? Tuliskan. Ya. Di sini ibu bisa bangun karena ada motivasi. Ya, mulai persiapan, susun alarm sampai 3 kan? Alarm pertama mematikan alarm kedua siap-siap dan seterusnya. Oke. Wah, kan?